Makanya Allah larang, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali di dalam Islam. Dokter mati dalam Islam. Sebelum Islam jangan mati dulu. Apa itu sayang Allah ke awak Pak? Kau mati dulu sama Islam. Tapi kau tak ada mati dalam Islam. Nah, begitu lah ya. Jangan mual itu aja ya. Nah, gitu. Tapi Allah menyampaikan ke kita. Ayat itu sering dibaca. Khatib kita sering menyampaikan itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, Muslim. Nah, dia sayang Allah kewaka. Jadi setidaknya walau kita banyak bergelimang dosa, sebanyak puing di lautan, sebanyak pasir di lautan, di pantai, datang kepada Allah, thariqah berjalan menuju kepada Allah, mohon ampun, Allah pasti ampunkan. Sebelum roh berada di kerongkongan. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ilahi anta maqsudi wa ridha wa matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahimin. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita kembali diizinkan Allah berjumpa dalam kajian taklim kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada di jalan ridhonya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Ahlus Sunnah rahimahumullah, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat hadirin rahimahumullah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kita lanjutkan kajian kita bicara membahas tentang masalah yang berkenaan dengan taharatul qalbi, membersihkan hati dalam tataran ilmu tauhid, dalam tinjauan ilmu tauhid, dalam rangka kita berhubungan, bermunajat, bermujahadah, bermusyahadah, bermuka
Itu istilah-istilah yang ada di dalam ilmu tauhid dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, kita lanjutkan. Kemarin sampai membicarakan yang berkenaan yang namanya yaitunya antara syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Kemarin terakhir dalam pandangan Imam Al-Ghazali Muhammad tingkatan yang keempat. Jadi yang pertama syariat itu harus, tidak boleh tidak, jangan sampai kita tidak bersyariat. Itulah aturan Islam, aturan-aturan yang telah Allah sampaikan. Kemudian yang tarekat, untuk menjalankan syariat tersebut, aturan Allah itu jalannya adalah tarekat. Jadi harus dijalankan syariat Allah, itu harus dilakukan. Kalau tidak, berarti hanya kita sebagai pengakuan. Islam lain, iman lain, tapi tidak dijalankan aturan-aturan syariat itu. Melaksanakan, menjalankan, mengamalkan aturan syariat itu, itulah melalui jalan tarekat, aturan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak langsung mendapat dari Allah, tetapi ada jalan yang kita tempuh. Untuk sampai kepada Allah, kita harus berjalan dari rumah ke rumah masjid, harus berjalan. Tidak bisa berjalan dengan kendaraan. Alhamdulillah. Nah, jadi sebab itu kalau tidak, kita tidak akan sampai kepada Allah juga seperti itu. Jadi kalau sampai juga, maka sampai kita itu dengan jalan yang tidak Allah ridho. Harapan kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu harapan kita itu, jiwa-jiwa yang tenang, jiwa yang damai, jiwa yang diridho Allah. Jadi kita lahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah suci. Kita berharap kepada Allah juga dalam keadaan fitrah dan suci. Itulah surah Al-Fajr itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, kembalilah kepada Allah di atas keridhoannya. Kalau Allah ridho kepada kita, pada uli bi ibadi, masuklah ke dalam golongan-golongan hamba-hambaku yang diridho itu, dan muaranya, ujungnya wadkhuli jannati, insyaallah masuklah ke dalam surgaku. Surga itu ketenangan, kenyamanan, kedamaian, kesenangan. Jadi dari dunia itu lalu surga Allah. Apalagi nanti di akhirat, sanawa, damaiwa, rukun dalam rumah tangga, dalam keluarga, hidup bermasyarakat, nyaman ibadah, tidak ada diganggu. Itu sudah mendapat rintikan-rintikan yang namanya kedamaian dari surganya Allah. Nah, jadi sebab itu aneka kenikmatan yang ada di surga itu sudah mulai diberikan. Kadang tidak kita rasakan dengan penuh kekhusyukan. Lamin itu karena kita tidak menikmatinya. Nah, coba nikmati dengan ketenangan, insyaallah. Jadi
qoriban itu kita harus berjalan menuju Allah agar mendapat keridhaannya. Hakikat yang mencari sebenarnya, ma'rifat adalah untuk selalu berhubungan, berkomunikasi, berinteraksi, itu istilah-istilah orang tua itu, dengan Allah. Dalam ibadah ada di dalam sholat itu kita sudah berkomunikasi dengan Allah, berdoa mengisi-isi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Abna alaih abdi, hambaku telah menyempurnakan pujiannya kepadaku. Jadi semua itu adalah, makanya Allah menyampaikan aku membagi antara hambaku dengan aku. Dan kala hambaku bermohon, mendoa, meminta, maka aku akan kabulkan. Maka selalulah dalam sholat itu nikmati ibadah itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ya Rabb, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Kan enak. Jadi pahami yang kita baca itu agar mendapat kekhusyukan. Jadi khusyuk salah satunya adalah memahami yang kita baca. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya Allah kepada mereka. Jadi tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus, ama jalan yang lurus itu. Itu kalau Al-Fatihah itu sudah itu jauh lebih dalamnya. Makanya kalau kita di sono di tempat tulisan itu kajian tafsir Al-Fatihah awalnya. Mana jalan yang lurus itu? Ihdinas siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka ya Allah. Banyak orang yang diberi nikmat tapi tidak lurus. Ghairil maghdub, ghairil maghdub, ghairil ghadab, bukan jalan orang yang ghadab, yang dimurkai. Nyelai dia kiejo nikmat dari Allah, tapi Allah murka kepadanya. Walat dolim, bukan jalan orang dolim, sasek. Lain dia kiejo nikmat tuh banyak malahan, bertanggung-tanggung banyak, tapi dia dolim, sasek, sesat. Itu bahaya itu. Kita tidak ingin seperti itu. Buat apa nikmat banyak, berlimpah ruah, uang semuanya, serba cukup, serba ada, bukan hanya cukup, melebihi, bahkan ada istilah orang 7 turunan. Tapi kalau sesat dan dimurkai, kan bahaya itu. Aku tidak ingin itu. Nanti ada kajian khususnya orang yang diberi nikmat oleh Allah tapi tidak pernah sholat, tidak pernah mendaki di rumah sendiri, penuh dengan maksiat, selalu berbuat mungkar, nikmatnya banyak. Aduh, bertambah, itu nama istidraj. Kita ngabuk, istidraj namanya itu. Azab yang diundur, itu soal. Itu bahaya itu. Nya pasti nipu. Kita ingin
Nah, kalau ihdinas siratal mustaqim taruh ya waktu itu harus diikuti. Dengan apa diikuti? Ayat sebelumnya kan ada ayat sebelumnya yang menyatakan bahwa hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Kepada bunyi itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kedua itu sembah Allah dulu. Jatah lagi. Na'budunya dulu. Sesudah itu baru nasta'in. Indah wana nasta'in itu pasti jadi itu. Tasawufnya seperti itu tauhidnya. Jadi jangan merasa nyaman kita anak banyak rezeki murah tak pernah sakit. Nanti akan kita kaji ada bab tersendirinya. Ciri-ciri orang yang mendapat istidraj azab yang diundur. Itu balik itu. Tidak pernah sakit, nikmat bertambah, pangkat jabatan tarui, lapang saya rasa kita, tapi tidak pernah sebayang gitu. Tidak lagi ke rumah saji gitu. Untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah itu bayai zakat gue. Kalau untuk kegiatan lain tak suaranya. Murah itu itu. Tapi istidraj namanya itu. Azab yang diundur. Tujuan Allah ada, tujuan di situ ada. Lain mudah-mudahan bisa terbaiknya. Mudah-mudahan bisa dari lainnya. Lebih dah ya. Kalau kan dari itu. Baru al-hakumul takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu kuburan. Di dulu kalau masih itu. Ambo bisa pensiun saya kalau masih hati-hati. Tidak. Kita tak mau itu. Jadi iringi ihdinas siratal mustaqim itu kita iringi dengan iyyaka na'budu, sembah Allah dulu. Jadi mohon sekali lagi hadirin kaum muslimin umat Islam jangan sampai terlena kita, lupa kita bahwa kenikmatan yang diberikan Allah, kesenangan yang diberikan Allah, sehat yang diberikan Allah ke diri, anak, keluarga, istri, suami, semuanya itu, tapi tidak bersyukur atas nikmat Allah itu adalah azab yang tertunda. Nah, kita harus thariqah, harus berjalan thariqah, tempuh jalan-jalan untuk selalu kepada Allah. Man salaka thariqan, nanti pula banyak jalan Allah itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya Imam Ghazali, hati yang dapat mencapai kepada Allah, mencapai hakikat itu adalah hati yang bersih dan murni. Bahas supaya bisa bersih itu dibersihkan. Kenapa harus dibersihkan? Karena dia kotor. Iya kotor, iya. Apa yang membuat kotor? Itulah kesifatan yang ada pada diri manusia itu. Sifat yang tidak bagus itu, yang sering kita sebut dengan sifat mazmumah, yang buruk, yang jelek. Itu
itu metodenya tahalli. Sesudah itu mahmuda yang baik itu makomanya tahalli, mengisi jiwa, berakhlak baik, isi dengan sifat-sifat kebaikan, banyak pelaksanaan ibadah. Jangan merasa aman kalau kita tidak beribadah, karena berat. Karena Allah menciptakan manusia, jin dan manusia untuk beribadah. Ibadah itu ada makdoh, ada ghairu makdoh. Ada yang ada rukun dan syaratnya, tertata rapi dari Allah. Ada sosial kehidupan masyarakat. Nah gitu. Berhubungan dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan atasan, dengan bawahan, dengan anak, tegur sapa, senyum dan segala macamnya, hubungan-hubungan sosial lainnya, itu adalah ghairu makdoh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Jadi hati yang bersih bisa mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas Erik, kemarin kan sudah kita sampaikan, ada orang-orang yang hatinya sudah bersih, ada dosanya tahu, tapi awak tidak tahu. Nah, itulah istilahnya kemarin namanya firasat atau ilmu garak. Jadi kalau datang rasanya ragu ibu ke situ, jangan baik. Baik itu mudarat. Adu-adu itu betul. Makanya sering orang kayak aku dulu mengisi dulu. Diraku aku ke situ mak, ayam baik. Beko orang disuap. Baik itu adu-adu saya beko terjadi yang musibah di situ. Nah gitu. Kenapa? Karena sudah ada. Itu sebenarnya bahasa isyarat yang terpatri ke dalam qalbu kita. Nah, kalau itu Bapak yang punya itu tidak perlu digebrak-geborkan, cukup kita aja yang tahu. Nah, gitu. Kita merasakan ini ada, tidak bukan? Aku kasih itu lah, udah pergi. Sabar. Nah gitu. Jadi kalbu yang bersih itu yang akan memantulkan cahaya yang bersih juga. Sama begitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya Allah menyatakan hati yang bersih itu yang menjadi tatapan tumbuhan pandangan Allah. Inna Allah la yanzuru ila ajsabikum. Allah tidak melihat jasadmu, bentuk tubuhmu, kekayaanmu, hartamu, pangkat dan jabatanmu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat, memandang hatimu dan amal kebaikanmu. Jadi oleh sebab itu yang sampai ma'rifat kepada Allah itu adalah qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Jangan itu apa? Yang kau tanya boleh. Kau mencet orang, ada apa? Ngaji tauhid itu memang kayak gitu, ngaji hati itu. Mengaji hati harus hati-hati. Kalau tidak bisa mati. Kalau hati yang mati namanya qalbun marid. Qalbun marid itu hati yang sakit. Kalau hati yang mati qalbun mutmain, hati yang mati. Ada hati yang mati, ada. Sakit dulu baru matinya. Hati yang sakit itu tanda-tandanya diantaranya sudah tidak mau mengindahkan lagi panggilan-panggilan kebenaran, panggilan Allah. Panggilan
khatamallahu ala qulubi. Oleh situ dalam hatinya itu ada penyakit. Nanti dengan kesombongan, ketidakmauan, keangkuhan, kecongkakan, merasa lebih, kurang rendah kesatonyo, maka fazadahumullahu marada. Tambah-tambah penyakit itu. Penyakit itu bisa dihilangkan, bisa, tapi dia tidak muat. Dia tidak menempuh kehidupan, tidak berjalan gitu. Gitu. Ada juga tarikat itu yang pakai metode-metode, itu silakan. Ada tarikat Nasabandi, ada Syatari, ada Qadariyah wa Naksabandiyah, ada tarikat Saman, dan segala macam. Itu adalah salah satu jalan untuk taqarrub ilallah, dekat kepada Allah. Boleh, silakan kalau mau. Nah, gitu. Mana yang kita pakai silakan, sesuai dengan pimpinan-pimpinan mursyidnya. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu Naksabandi. Kalau yang ulatan di Pariaman itu Syatari, apa tuh? Di Aceh banyak tarikat Saman. Nah, silakan yang mana? Kalau metode amalan yang dipakai zikir, rata-ratanya zikir. Model-model zikirnya beraneka ragam. Nah, gitu. Ada yang zikirnya sir, ada yang jahar. La ilaha illallah. Jahar, la ilaha illallah. Jahar itu kali keras. Ada yang sir. Sir itu tidak bersuara. Ada yang pakai keduanya, silakan. Yang penting kita tetap banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati yang bersih itu karena dibersihkan, sebab dia kotor. Tidak ada manusia itu yang terbebas dari kesalahan. Kullu syai'un sakalatun, kullu bani adam khata'. Tiap-tiap manusia itu adalah melakukan kesalahan, dosa. Wa khairul khata' tubuh ilallah. Manusia yang baik itu dia bersalah, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat itu dengan jalan ibadah, dengan ucapan, ada dengan mandi taubat. Kemarin sudah disampaikan juga, mandi taubat disilakan. Yang penting semua itu adalah dalam rangka kita taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Dalil-dalilnya banyak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa batahu ilaihil wasilah. Carilah cara, carilah jalan, carilah metode untuk sampai kepada Allah. Nah, ini jalan itu thariqah. Ya, ada katanya Bu, nah, boleh galak-galak amak belakang Bu. Iya Bu, jangan payah anak. Banyak di jalan. Oh. Beda. Gak usah ibu nonton TV kan. Banyak orang nonton TV juga. Banyak tuh orang nonton TV kadang-kadang ya. Dia Islam. Kemudian keluar dari Islam, namanya murtad, dosa besar. Mungkin timbul kesadarannya oleh kita atur kepada masuk Islam dia. Setelah itu keluar dia. Itu bagian dari khatamallah. Bukan yukhadi'un Allah. Walladzina amanu. Dia memperolok-olokkan Allah, dia mempermainkan Allah.
Bukan orang yang beriman saja, ya Allah yang permainkan. Islam satu bukan dua. Nah, tak teragak pun jangan tapi bagai-bagai itu tu masuk lawan dia, kan? Itu orang lah tahu, saya tahu masuk dia. Nah, gitu. Jadi hal yang seperti itu bagian daripada dia mempermainkan, memperolok-olokkan Allah. Kalau awaknya olok-olokan, dia nak awak lagi dia. Boleh, marapu awak kadang-kadang oke. Atau awak sebagai atasannya olok-olokan di bawahan awak. Besok pagi itu pecah itu mah. Apalagi Allah. Dia orang beriman, orang Islam, tahu dia dengan dinullah, dengan agama Allah itu, la sholatnya, la syahadatnya, la imanlah dalam Islam. Dengan iming-iming dunia, dengan pangkat dan jabatan, dengan harta, tahta dan wanita mungkin, dia pindah, tergoyah, terbuai dia. Biarlah terjual agama, akidah demi hal yang sesaat itu. Sebab itu dah dapat tadi itu menyusul dia yang kan? Atau dia keluar itu demi seorang wanita. Ada juga itu dia ingin menikahi wanita cantik, dia rela berkorban pindah agama. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Tagadai agama itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Tapi kalau dia taubat lagi, masuk dia ke dalam Islam, maka dia diterima, tetap diterima. Kalau dia betul-betul taubat, mungkin di alfahannya jangan kedua lagi. Gitu. Makanya cari ustaz, lalu. Cari ustaz, cari guru, cari buya, cari kiai, dipatri, dibina akidahnya, imannya, tauhidnya, ibadahnya, Al-Qur'annya, agamanya itu, keyakinannya itu dibuat balik. Dibuka sirah, sejarah-sejarah. Bagaimana Bilal diampuk, diparui waktu gajah, dihilo di padang pasir, ditarik dengan onta, dia tetap akad. Ikut ada yang intimidasi awak, tak ada mimpi parui awak. Keluar itu dari Islam. Kata dangkal, itu perlu dibina. Itu karena iming-iming itu. Kalau nak karena harta, karena tahta, karena wanita, yang memberi usaha kan itu. Tapi mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak seluruh wanita, banyak wanita yang solehah. Tapi ada juga wanita-wanita yang syaitannya yang merusak dan membuat kerusakan itu. Jadi kalau dia masuk Islam lagi, betul-betul dia taubat, penuhi syarat taubat. Apakah diterima? Terima. Tapi yang tadi itu baru so. Itu caranya. Ada ceritanya. Kalau dia keluar, dosa. Masuk? Iya. Jadi dia terima lagi. Karena Allah menyampaikan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Innahu yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa dan kesalahanmu. Kalau dia taubat lagi. Tapi kalau tidak taubat dia tidak. Kalau mati dia dalam keadaan di murtad tadi, dia mati dalam keadaan kafir. Dosa besar. Makanya Allah larang, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali di dalam Islam. Dokter mati dalam Islam. Sebelum Islam jangan mati dulu. Apa itu sayang Allah ke awak lah. Kau mati dulu Islam. Tapi kau tak kerja mati dalam Islam. Begitu lah ya. Jangan mual itu aja lah. Gitu.
Tapi Allah menyampaikan ke kita. Ayat itu sering dibaca. Khatib kita sering menyampaikan itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, Muslim. Dia sayang Allah keluarga. Jadi setidaknya walau kita banyak bergelimang dosa, sebanyak puing di lautan, sebanyak pasir di lautan, di pantai, datang kepada Allah, thariqah berjalan menuju kepada Allah, mohon ampun, Allah pasti ampunkan. Sebelum roh berada di kerongkongan, zat di puncak. Ya Bu ya, jadi mudah-mudahan keluarga kita, anak turunan kita tidak terjebak dengan hal-hal yang seperti itu. Karena kesengsaraan yang panjang nanti akan dituai dan akan didapati. Itu kunci mati itu, kok matilah dalam Islam. Nah kalau tidak jangan mati dulu. Piko tak kaya ayu, ayo pak ayu lagi. Nah itu gitu. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi syariat itu aturan Allah, tempatnya banyak sering dilihat di anggota tubuh kita. Kemudian termasuk bahwa secara aturan syariat kita sholat menghadap kepada Allah, sebelum sholat kita berwudu, bersihkan diri, sholat itu ikuti aturan Rasul berdiri, Rasul ruku, Rasul sujud, ada bacaan dan jangan dilanggar itu semua. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholat engkau seperti aku sholat, itu dalam tataran syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat, semua itu adalah satu kesatuan dalam rangka kita taqarrub ilallah, membuka hijab. Hijab itu pembatas, dinding, tabir itu sama dong yang menghalangi kita dengan Allah. Apa hijab itu? Dosa dan kesalahan. Nah, itu kajian tauhid kita itu. Bisa dibersihkan, hijab itu bisa dibuang, hijab itu bisa dibuang, bisa. Jawab buangnya taubat, ibadah, bersihkan dengan zikir, lalui syariat, jalani thariqat. Tidak ada lain daripada itu. Insya Allah kita akan mendapat hakikat dan makrifat. Insya Allah. Ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Sudah Bu? Assalamualaikum. Masih ada? Nah, waktu